Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Alai anggon na sinaburhon tu parsihupiani iman au bigi hatai. Gabe pakol sohonna diakana dihasianganon dohot hamoraon si pangasi ido mamisati hatai. Jadi dang saut marparbue. Benih di tengah semak duri. Yesus berbicara dengan perumpamaan yang sangat dekat dengan kehidupan orang yang mendengarkannya untuk memudahkan mereka memahami pesan dari pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Pertumbuhan benih yang ditanam juga tergantung kepada jenis tanah, tempat benih tersebut ditanam. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggunakan 4 jenis tanah tempat benih tersebut jatuh. 4 jenis tanah ini menggambarkan tanggapan-tanggapan yang berbeda terhadap pesan Allah. Orang memberi tanggapan secara berbeda sebab situasi kesiapan mereka berbeda-beda. Sebagian orang keras hatinya sehingga tidak berespon sedikit pun terhadap pesan Allah melalui firman Tuhan sebagai benih yang akhirnya hilang, yang digambarkan dimakan burung. Sebagian dangkal pikirannya, merespon di awalnya dengan semangat penuh, namun sedikit saja tantangannya langsung layu, langsung kecewa, dan akhirnya mati. Sebagian lain tercemar oleh kekhawatiran yang mengganggu. Benihnya jatuh di semak duri yang dihimpit semak duri sehingga tidak menghasilkan buah. Dan sebagian lain lagi mau menerima, itulah benih yang jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah. Benih yang jatuh di semak duri memiliki akar dan mengalami pertumbuhan. Tetapi pertumbuhannya tidak baik sebab dihimpit oleh semak duri tersebut. Benih adalah firman Tuhan yang ditaburkan, yang disampaikan oleh Allah kepada kita baik melalui para pengkhotbah atau banyak cara Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada kita. Kita menerimanya dengan baik, namun perlu kita persiapkan hati kita sebagai tempat firman Tuhan tersebut. Tanpa persiapan yang baik, hati kita tidak akan menjadi tempat yang baik bertumbuhnya firman Tuhan. Jika ingin firman Tuhan berbuah melalui kehidupan kita, tanah itu yaitu hati kita terlebih dahulu kita bersihkan. Jika seorang petani sebelum menanam benih di ladangnya, tentu pertama sekali petani harus membersihkan dari tumbuhan-tumbuhan yang merugikan, mencangkul, kemudian dia menanamnya dengan harapan tanamannya akan menghasilkan buah. Dalam prosesnya juga dia harus mencabuti rumput dan merawat sedemikian untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Demikianlah kita dalam menerima firman Tuhan. Setiap hari kita menyingkirkan semak duri dari hati kita, berupa kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan yang menghimpit, yang selalu menyesakkan hati kita. Sebab jika kedua hal itu selalu berkuasa memenuhi hati dan pikiran kita, mungkin saja kita tidak akan bisa mengalami pertumbuhan seperti yang diharapkan oleh firman Tuhan. Sahabat yang baik hati dan pikiran kita hanya dipenuhi jika hati dan pikiran kita hanya dipenuhi oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan sehingga peran firman Tuhan menjadi dikesampingkan. Seharusnya adalah firman Tuhan yang telah ditaburkan dalam hati dan pikiran kita. Mari kita izinkan leluasa bekerja untuk menuntun dan membimbing kita menjauhkan segala kekhawatiran dan tipu daya kekayaan dunia ini. Apakah yang kita khawatirkan saat ini? Keadaan sekarang tentu banyak menyita pikiran kita semua. Meningkatnya penyebaran virus COVID-19 yang berpengaruh kepada semua aspek kehidupan dapat memengaruhi dalam kerohanian kita juga. Apakah dengan mengizinkan kekhawatiran akan keadaan ini merajai hati dan pikiran kita, membuat kita menjadi tenang dan membuat kita mengalami pertumbuhan kerohanian dengan baik? Saya pikir justru dapat membuat kita dihimpit oleh kekhawatiran dan kecemasan yang menguras energi kita dengan baik.
Jika ada kekhawatiran dalam porsi yang baik, justru akan dapat kita pergunakan untuk menentukan tindakan dan mengatur hal yang harus kita kerjakan tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah sampai kepada kita, mari kita respon dengan baik dan kita gunakan dalam menghadapi keadaan sulit sekarang ini. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita di tengah keadaan yang sulit ini. Firman Tuhan kita pergunakan sebagai penenang hati dalam menghadapi pergumulan, sakit penyakit, dan keadaan ekonomi atau pergumulan di tengah rumah tangga. Dengan demikian, firman Tuhan akan bekerja dan berkuasa dalam hidup kita dan akan menghasilkan buah yang baik. Yesus menginginkan hati kita tempat benih itu bertumbuh bagaikan tanah yang subur. Walau harus mengalami pembentukan dengan mencabut semak duri, kekhawatiran, dan tipu daya kekayaan, mari siap dibentuk oleh firman Tuhan, supaya kita dapat menghasilkan buah yang berguna bagi diri kita sendiri maupun sesama kita. Pujilah Tuhan yang menganugerahkan firman-Nya bagi kita umat yang dikasihinya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bentuklah hati kami ya Tuhan menjadi tempat yang subur, di mana firman Tuhan dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah melalui kehidupan kami. Biarlah kami mempergunakan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami yang menenangkan hati kami, menjauhkan segala kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Kami mau Tuhan senantiasa menganugerahkan firman di dalam hidup kami, yang menguatkan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.